Tetapi katanya, tidak boleh mengajarkan Torah kepada orang Ismail, kepada orang Islam. Jadi kalau di mata Rambam, orang Kristen dianggap tidak lebih murni dari Islam dalam soal keesaan Tuhan, sebaliknya Islam dianggap tidak boleh kepada mereka diajarkan Taurat. Tidak boleh diajarkan Taurat kepada orang Muslim. Kenapa tidak boleh? Shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayan Yassin. Terima kasih buat teman-teman semua dan juga para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia. Dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membagikan kepada kita semua penjelasan dari Dr. Bambang Nursena, apa alasannya kenapa Taurat itu dilarang keras diajarkan kepada saudara-saudara kita Muslim. Berarti ada sejarah yang melatar belakangin hal itu. Sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua mata dunia ini tertuju ke Israel. Kenapa saudara-saudara? Sebetulnya di balik hingar-bingar, carut-marut politik, ada tokoh yang namanya Abraham. Dari panggilan Abraham yang terjadi kira-kira 2000 tahun sebelum Masehi, jadi 4000 tahun yang lalu, sampai kesepakatan Abraham yang ditandatangani oleh negara-negara Arab dan Israel, kira-kira tahun 2020 yang lalu, itu nama Abraham selalu masyhur. Seperti yang disebutkan dalam Alkitab. Kamu akan diberkati jadi bangsa yang besar, akan menjadi berkat, namamu akan masyhur. Maka kesepakatan Abraham itu berangkat dari kesadaran mereka-mereka yang merasa diri sebagai keturunan fisik Abraham, yaitu orang Israel dan orang Arab. Orang Israel dari jalurnya Ishak dan orang Arab dari jalurnya Ismail. Maka kesepakatan Abraham itu membangun, salah satu hasilnya itu membangun bersama-sama sinagoga, gereja, dan masjid. Saya berpikir saat itu, wah ini tanda-tanda perdamaian yang menyejukkan setiap mata yang memandang. Sudah mulai, ternyata perang lagi. Ya, karena apa? Ada yang suka damai, tetapi ada yang tidak suka damai. Perdamaian yang sudah disepakati lewat perjanjian Oslo antara Israel dengan Palestina itu berlangsung, makanya merdekalah Palestina sekalipun belum sempurna, yaitu lewat PLO, Yasser Arafat. Ini faksi nasionalis dari Israel, dari Palestina, dan itu tidak ada masalah. Perdamaian di tepi barat. Tetapi sejak tahun 2007 Gaza itu dikuasai oleh faksi garis keras yang dinamakan Hamas. Dan itulah yang konflik dengan Israel, yang perang dengan Israel. Dan Hamas itu faksi garis keras yang dinyatakan sebagai gerakan teroris oleh Mesir, oleh negara-negara barat. Ya, sehingga dengan demikian jangan kita terkecoh bahwa ini bukan perjuangan antara Israel dengan Palestina, bukan konflik antara Israel Palestina, tapi konflik antara Israel dengan Hamas. Nah, saudara-saudara, tapi kita tidak ngomong politik sekarang, kita ngomong firman Tuhan. Abraham itu menjadi masyhur sesuai dengan firman Tuhan. Dihayati oleh tiga agama itu dengan perspektif teologis masing-masing. Dan saya akan membahas itu ya. Karena sekarang ini banyak orang Indonesia yang Kristen juga kebingungan dengan fenomena ini. Ada seorang rabi Yahudi yang sering datang ke Indonesia yang mengatakan bahwa pandangan Yahudi tentang Kristen itu adalah Abu Dazarah, penyembah berhala. Nah ini kan perlu dijawab yang seperti ini. Bahkan ada media-media Islam atau YouTube atau apa, saya sering mendapatkan kiriman, padahal nggak pernah saya tonton itu. Saya cuma lihat judulnya saja. Katanya orang Yahudi lebih dekat dengan Islam ketimbang dengan Kristen katanya. Jadi
Lebih baik kalau orang Yahudi beribadah di masjid ketimbang beribadah di gereja yang penuh patungnya. Mana patungnya? Tidak ada sekarang. Ya kan? Nah, orang itu salah paham kan begitu. Karena apa? Ini kan situasi ketika waktu itu ya, statement semacam ini, waktu itu ketika orang-orang Yahudi itu mengalami persekusi oleh pihak Barat. Dan Barat itu notabene memakai kekristenan sebagai tameng, sebagai kedok. Jadi ini catatan historis abad pertengahan. Gitu loh kira-kira. Nah, dengan Islam waktu itu hubungannya baik-baik saja. Misalnya Rabi yang terkenal namanya Rabi Rambam. Itu singkatan ya, Rabi Moses ben Maimun. Makanya disingkat Rambam. Itu Rabi hidupnya di abad pertengahan ya. Dia mengatakan bahwa Islam itu termasuk tidak menyembah berhala, sekalipun agamanya juga bukan agama yang benar. Tapi Kristen itu penyembah berhala. Itu disebutkan dalam misalnya salah satu catatan yang namanya Hilkot Abu Dazara 9 ya, baris atau angka keempat. Dia mengatakan orang Kristen dengan ibadah minggu dan perayaan-perayaannya semua itu adalah penyembahan berhala. Tetapi Islam dikecualikan dari penyembahan berhala, tapi termasuk agama yang salah juga katanya. Nah, orang kan tidak paham bagaimana perspektif Yahudi terhadap Islam dan Kristen, bagaimana perspektif Islam terhadap Kristen dan Yahudi, dan sekarang saya akan bicara bagaimana perspektif Kristen tentang Yahudi dan Islam. Fair dong, ya kan? Masa kita harus mendengar dari orang lain? Kita kan juga punya sikap, punya apa istilahnya pembelaan ketika kekristenan disebut sebagai penyembah berhala. Dalam hal apa namanya Abu Dazarah atau penyembahan berhala itu Islam dikecualikan oleh Rabi Rambam. Tetapi Kristen tidak, ibadah minggu dan perayaan-perayaannya itu adalah bentuk penyembahan berhala. Karena orang Kristen percaya dengan Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yang menurut kekristenan sendiri itu adalah Allah yang Esa, Elohim Echad. Nah, lalu orang berhenti sampai di situ, padahal secara historis setiap agama itu kan punya kesan terhadap agama lain. Dan itu tidak bisa lepas daripada warisan sejarah. Satu contoh misalnya, tafsir Quran tentang kekristenan di masa Perang Salib itu jauh lebih keras dengan tafsir-tafsir Quran terhadap kekristenan, artinya ayat-ayat yang berkaitan dengan kekristenan yang muncul di masa damai. Saya bisa contoh ya, tafsir yang muncul di masa Perang Salib itu kekristenan kan sebagai musuh. Karena waktu itu sedang Perang Salib Islam, negara-negara Islam dengan negara-negara Kristen. Tetapi di abad 19, awal abad 20, ketika kekristenan damai saja dengan Islam, muncul tafsir yang lebih ramah. Misalnya tafsir Al-Qasimi yang menyebut bahwa tuduhan Quran tentang bentuk penyembahan terhadap Salisu Salasa, ketiga yang tiga. Itu ada ayatnya dalam Al-Quran. Surat Al-Ma'idah ayat 73. Laqad kafara ladina qalu innallaha salisu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah itu ketiga dari yang tiga. Biasanya ini dipahami sebagai Trinitas. Tapi kata Al-Qasimi, wala taqulu salasa, jangan mengatakan Tuhan tiga, itu bentuk penyembahan yang keliru dari kekristenan hersi, kekristenan bidat yang namanya sekte Maryamiun, di mana menyembah Maryam dan memasukkan Maryam di dalam ketiga yang tiga tadi, yaitu Allah, Isa, dan Maryam. Itu tafsir Al-Qasimi. Maka dia mengutip juga di dalam Quran, yaitu ayat yang 116 dari surat Al-Maidah, di mana Allah mengkonfirmasikan kepada Isa. Ditanya, a'anta qulta linnasi taqiduni wa ummiya ilahaini min dunillah. Apakah kamu wahai Isa berkata pada sesamamu manusia, jadikanlah saya, Yesus, Isa, dan ummiya ibu saya, ilahaini menjadi dua ilah di samping Allah. Berarti di sini bukan Bapa, Putra, dan Roh Kudus, tapi Bapa, Ibu, dan Anak. Ini Al-Qasimi. Jadi saya tidak mau terus campur agama orang lain.
Tapi saya hanya menunjukkan bahwa ketika agama-agama dalam kondisi damai, kesannya terhadap orang lain itu lebih ramah ketimbang muncul dalam suasana perang. Begitu juga misalnya Rabi Rambam lebih ramah terhadap Islam, karena Rambam hidup ketika dia berada dalam perlindungan pemerintahan Islam. Zamannya Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, di abad ke pertengahan yang lalu itu, bukan sekarang. Tetapi orang lupa kadang-kadang ini bedanya logika polemik dan logika dialog. Logika polemik itu pokoknya orang lain itu harus salah. Sekalipun orang itu menyatakan sedikit kebenaran yang tidak penuh, tapi dianggap semua tidak ada artinya. Ini teologi hantam kromoisme. Pokoknya semua yang ada di luar kita harus salah, harus terkutuk, harus kalah. Itu tidak seperti itu orang Kristen diajar. Yesus pun ketika dilapori muridnya dalam Markus pasal 9, lihat itu ada orang yang bukan muridmu, mengusir setan atas namamu. Laranglah dia. Apa kata Yesus? Jangan larang dia. Tidak mungkin orang itu mengusir setan atas nama Yesus sekaligus menyangkal Yesus. Maka dikatakan barang siapa tidak melawan kita, dia ada di pihak kita. Padahal itu bukan orang Kristen, bukan orang pengikut Yesus. Siapapun yang memberi kamu secangkir air karena nama Yesus, dia tidak kehilangan upahnya. Seharusnya kita mengembangkan teologi yang ramah, sekalipun kita tidak kehilangan jati diri kita, kan? Nah, seperti itu, saudara-saudara. Nah, di mata Rambam, itu kan teologi pendekatan dengan Islam, ya. Bukan berarti Kristen kemudian sama sekali dihiraukan, tidak. Coba kalau kita membaca bukunya Rambam itu secara lebih detail, ya. Dalam suratnya kepada orang-orang Yaman, yang namanya Rabi ini, abad 13 ini, menganggap Muhammad itu adalah orang gila. Lah kenapa itu nggak dikutip? Itu kan ungkapan yang seharusnya jujur diakui, kan? Dia disebut Hamesugah, orang gila, dan nabi palsu. Jadi sekarang mungkin nggak orang Yahudi ikut sembahyang di masjid yang ada ungkapan wasyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan kami bersaksi Muhammad Rasulullah. Sedangkan Muhammad di mata Rambam adalah orang gila. Yesus pun juga dianggap sama oleh dia. Nah, ini polemik, saudara-saudara. Tapi di pihak lain, Rambam, Rabi yang sama ini, saya kutipkan ya, dalam bukunya yang berjudul Tesufot Harambam, artinya jawaban Rabi Rambam. Dia mengatakan begitu. Di dalam Tesufot Harambam 149, ini jawaban Rabi di abad pertengahan ini. Bolehkah mengajarkan Taurat kepada orang-orang bukan Yahudi? Tidak boleh. Siapapun yang mengajarkan Taurat kepada orang-orang bukan Yahudi, dia bertanggung jawab terhadap nyawa, artinya kebinasaan. Lalu dalam buku yang sama ini, pada angka 149 dia mengatakan, tapi kamu boleh mengajarkan Taurat kepada orang-orang Kristen. Kamu boleh mengajarkan Taurat kepada orang-orang Nasrim. Karena apa? Karena supaya mereka berbalik menerima kebenaran dari iman kita. Perspektif Yahudi, kita kan dianggap salah sama Yahudi. Tetapi katanya, tidak boleh mengajarkan Taurat kepada orang Ismail, kepada orang Islam. Jadi kalau di mata Rambam, orang Kristen dianggap tidak lebih murni dari Islam dalam soal keesaan Tuhan, sebaliknya Islam dianggap tidak boleh kepada mereka diajarkan Taurat. Tidak boleh diajarkan Taurat kepada orang Muslim. Kenapa tidak boleh? Sementara Kristen boleh. Karena begini. Salah satu dari mereka yang tidak bisa menerima kehidupan yang kekal di alam yang akan datang, olam haba, adalah satu. Mereka yang menyangkal kebangkitan orang mati. Itu ditujukan kepada sesama Yahudi, yaitu orang Saduki. Kedua, mereka yang, nah ini, disebut dengan orang-orang yang tidak mengakui asal-usul surgawi Taurat. Yaitu mereka yang berkata, VN Torah min semaim. Mereka yang berkata bahwa kitab Taurat tidak berasal dari surga. Itu tidak boleh.
diajarkan kepada mereka Taurat, yaitu mereka yang berkata VN Torah Mehasemayim, bahwa kitab Taurat tidak berasal dari surga, dan itu disamakan dengan orang-orang yang disebut epikorsim, yaitu Epikuros, filsafat Yunani yang menyangkal keabadian. Mereka tidak bisa masuk surga katanya. Islam diklasifikasikan sebagai mereka yang menyangkal asal-usul ilahi Taurat. Jadi berimbang dong pandangannya kan. Kenapa? Katanya Rabi Rambam. Karena orang Islam kalau diajarkan Taurat, kalau cocok dengan keinginan mereka, mereka nganggap itu benar. Tapi kalau tidak cocok dengan keinginan mereka, menuduh Taurat kita palsu. Itu misalnya Ulangan pasal 18 ayat 15. Kan dianggap itu menubuatkan Muhammad. Nabi Miherbeka Meaheka Kamoni Yakim Leka Adonai Eloheka Alaftismaun. Seorang nabi di tengah-tengahmu, di antara saudaramu, akan dibangkitkan bagimu, seperti aku, Kamoni seperti aku, Yakim Leha akan dibangkitkan bagimu, Alaftismaun, hendaklah yang kamu dengarkan. Lalu diartikan di tengah-tengahmu, nggak dibaca, di antara saudaramu, itu dibaca, ditekankan. Mu di sini adalah saudaranya Ishak, saudaranya Ishak adalah Ismail, padahal mu di sini suku Lewi. Saudara yang suku Lewi kan suku Yehuda. Musa dari suku Lewi, Yesus dari suku Yehuda. Dan kedua-duanya di tengah-tengahmu, bukan di luar kamu, di tengah-tengah Israel. Nah, ini ayat sering dikutip oleh orang-orang Muslim, dianggap nubuat untuk Nabi Muhammad. Kalau itu cocok dengan pemikiran mereka, diterima. Tapi kalau nggak cocok, Taurat sudah dipalsukan. Maka kata Rabi Rambam, ketimbang kitab Taurat tidak dihargai, toh mereka tidak menerima kitab Taurat kita, maka jangan ajarkan kepada mereka. Mereka yang mengajarkan Taurat kepada orang yang tidak percaya Taurat, mengajarkan Taurat kepada orang-orang bukan Yahudi, itu namanya khayaf misa, yaitu bertanggung jawab atas nyawa. Tapi untuk orang Kristen boleh, kepada orang Muslim boleh, karena mereka mengakui asal-usul ilahi Taurat. Mereka mengakui bahwa Taurat ini diilhamkan oleh Tuhan. Maka orang Kristen hanya salah pada bidang tafsir, tapi tidak salah pada teksnya. Artinya orang Yahudi mengakui Kristen itu sama dengan mereka dalam hal mengakui otoritas Alkitab, otoritas kitab Taurat. Soal tafsir yang berbeda, itu mirip perbedaannya antara Parisi dengan Saduki, Parisi dengan Eseni, dan kekristenan adalah bagian yang tak terpisahkan, saudara satu Torah dengan orang Yahudi. Nah, jadi itu dia videonya teman-teman. Kiranya penjelasan Pak Bambang Nursena itu menjadi satu pengetahuan yang baru bagi kita ya. Karena saya sendiri secara pribadi baru saya tahu kalau ternyata ada pandangan Yahudi bahwa Taurat itu dilarang keras diajarkan kepada mereka, khususnya kepada saudara-saudara kita Muslim, karena mereka tidak mengakui Taurat ilahi itu dari surga. Jadi sekalipun para polemikus Muslim akhir-akhir ini mengklaim bahwa nabi mereka tertulis nubuatannya dalam Alkitab, itu sebenarnya keliru ya. Dan sama sekali dalam Alkitab secara keseluruhan tidak ada nubuatan nabi yang berasal dari Arab, tetapi hanya mereka berdasarkan ilmu cocomologi seperti Donditan, Kainama, Yonatan Nandar. Mereka selalu mengklaim bahwa ada nubuatan nabi mereka dalam Alkitab. Mereka kutip ayat yang membuat hati mereka senang, yang sesuai dengan keinginan mereka. Tetapi kalau ada ayat-ayat yang tidak sesuai dengan keinginan mereka, maka mereka menuduh ayat tersebut sebagai ayat palsu. Jadi biarlah lewat apa yang dijelaskan oleh Pak Bambang Nursena itu menjadi satu pelajaran bagi kita mengenai kebenaran. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.